Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan, naik ke surga dan mencurahkan kuasanya ke tengah-tengah umatnya, ke tengah-tengah gereja Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, pujian penyembahan kita. Dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia siap melawat memberkati engkau. Mari siapkan hati saudara. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Haleluya. Oh, shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Memuliakan Engkau Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di hadirat Tuhan. Dan kami mau datang di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu meninggikan Tuhan hari ini. Dan biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami hari ini. Sehingga sukacita surgawi penuh memenuhi umat-Mu hari ini. Itu sebabnya kami mulai dan kami tabiskan ibadah kami pada hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari buka hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allah, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allah, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, haleluya. Muliakan Dia, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Kami sembah, layak untuk kami puji Tuhan. Engkau yang layak, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hormat hanya bagi-Mu, pujian, pengagungan jemaat sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Sikalabala, sikalabala.
di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kami akan mengalami jamahan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami lawatan-Mu, sehingga roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, dalam mengiring Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau puji sembah Engkau, tinggikan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Mari jemaat, kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Haleluya. Sama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat, siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, jadi penolong, penghibur dalam diri kita. Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan kami, penghiburan kami, pengharapan kami. Terima kasih Yesus.
Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus gamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku
Haleluya. Haleluya. Jemaat sembah Tuhan Yesus pada saat ini. Muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memberi kami pada saat ini, Tuhan. Pengurapan dari tempat tinggi turun ke atas kami pada saat ini bersama kami anak-anak. Kau mulia Tuhan, haleluya. Kau agung Yesus. Mengalir dalam hidup kami Tuhan, menjamah kami, menyembuhkan kami. Terima kasih banyak untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu jadi tuntunan, jadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Urapi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di hari di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga untuk mencurahkan kuasa-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah kami. Sekalipun kami terpisah Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyatukan kami di dalam roh-Mu. Dan biar Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Berikan hikmat pengertian untuk kami mengerti dan kami melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga, lalu kita meloncat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara dan saya akan memberikan topik khotbah saya hari ini, janji Bapa. Di ayat yang ke-11 berkata bagian B, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kisah kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu kisah yang dramatis di dalam Alkitab kita. Salah satu kisah yang sangat menarik
dan sangat berkesan karena itu satu peristiwa yang luar biasa. Anda bisa membayangkan seorang yang perlahan-lahan terangkat naik. Demikianlah yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, setiap perpisahan itu biasanya tidak enak. Semakin kita mengasihi seseorang, itu semakin berat untuk kita berpisah. Semakin sakit rasanya ketika kita terpisah dengan orang yang kita kasihi. Demikian juga ketika peristiwa Yesus naik ke surga, saudaraku. Itu momen perpisahan antara murid-muridnya dengan Yesus. Sekalipun Yesus sudah tidak kelihatan, mereka masih tetap menatap ke langit. Mereka seolah belum rela. Orang yang mereka harapkan, guru mereka, Tuhan mereka, itu terpisah dengan mereka. Mereka seolah tidak percaya apa yang sementara mereka lihat dan saksikan hari itu. Padahal jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, di dalam Yohanes 14, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya. Ketika dia berbicara, dia akan pergi. Itu menimbulkan kegelisahan, kesedihan bagi murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, kamu jangan takut dan sedih. Aku pergi, tetapi engkau tidak akan sendiri. Kamu tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Dan tidak hanya itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Yesus berkata, aku pergi menyediakan satu tempat buat saudara dan saya. Dan yang lebih menarik sebetulnya, kalau saudara membaca di Yohanes 14 ayat 29, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya. Seandainya jika itu terjadi kelak, aku sudah memberitahukan kamu, supaya kamu tidak kecewa ketika itu terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih Tuhan, sekalipun itu peristiwa perpisahan yang tidak enak buat para murid, tapi di balik peristiwa itu, saudara, di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada janji yang indah yang diberikan kepada saudara dan saya, yang diberikan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan ada 3 janji indah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Yang pertama, janji pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan Yohanes 14, Yohanes 16, bahkan bacaan kita tadi, Yesus sebelum naik ke surga, itu sudah memberitahukan, memberikan satu janji bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong. Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dia akan mencurahkan rohnya atas dunia ini, atas gereja Tuhan, atas murid-muridnya. Pencurahan Roh Kudus itu akan mengubah secara radikal kehidupan mereka. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Mengubah ketakutan mereka menjadi satu keberanian. Mengubah ketidakberdayaan mereka menjadi satu keadaan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu merupakan tanda dimulainya era gereja di akhir zaman ini. Tanda dimulainya gereja Tuhan. Yesus yang dulunya ada dan hanya bisa ada di satu tempat. Ketika dia naik ke surga dan mencurahkan rohnya, ia ada di dalam setiap orang percaya. Dia yang terbatas, ketika dia mencurahkan rohnya, dia menjadi tidak terbatas di dalam diri saudara dan saya. Kita percaya dan kita diselamatkan semua karena karya Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Sehingga saudaraku yang kekasih Tuhan, gereja Tuhan tidak pernah sendiri lagi.
Saudara dan saya tidak sendiri lagi. Dia janji, dia menyertai saudara. Itu menjadi satu kenyataan ketika Roh Kudus dicurahkan atas gereja Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan. Kita yang hidup di akhir zaman ini, khususnya di situasi yang sementara kita alami hari-hari ini. Saya mau berkata, kita jangan takut. Jangan bimbang. Karena Roh Kudus sebagai penolong saudara, penghibur saudara, sebagai sumber kekuatan dan otoritas itu ada di dalam diri saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Janji yang kedua yang Tuhan berikan buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu membuka jalan ke surga yang tadinya tertutup oleh pelanggaran dan dosa Adam. Kenaikan Yesus ke surga itu satu tanda dibukanya akses menuju ke rumah Bapa. Akses menuju ke surga yang tadinya tertutup oleh pelanggaran dan dosa Adam dan Hawa. Dan itu adalah berita yang penuh dengan sukacita. Berita pengharapan yang luar biasa. Mengapa orang takut dan gelisah ketika menghadapi kematian? Jawabannya, karena orang tidak tahu setelah kematian ini mau kemana. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, hari ini gereja Tuhan diingatkan kembali bahwa kenaikan Yesus ke surga itu telah membuka jalan bagi saudara dan saya, bagi setiap orang percaya. Surga bukan lagi harapan yang kosong. Surga bukan lagi sesuatu yang tidak pasti. Tetapi melalui kenaikan Yesus ke surga, surga menjadi satu kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya orang yang percaya, hidup dan mati bukanlah menjadi masalah lagi. Sebagaimana kata Paulus, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati untuk Tuhan. Baik aku hidup maupun aku mati. Itu bukan hal yang menjadi masalah buat Paulus. Dan tentunya ini juga menjadi keyakinan setiap orang percaya. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu bukanlah hal yang menakutkan buat kita. Karena kita tahu, setelah kita mengakhiri dunia ini, kehidupan di dunia ini, kita tahu kemana kita pergi. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Jika kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Mari kita melayani dengan sebaik-baiknya. Mari kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran dari kehidupan saudara dan saya. Karena hidup ini, hidup saudara dan saya adalah merupakan kesaksian. Perbuatan kita itu jauh lebih besar suaranya daripada apa yang kita katakan. Makanya Alkitab memperingatkan kepada kita, hasilkan buah dari pertobatan. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Mari kita tetap setia, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita melayani, kita mengasihi, kita beribadah, kita bertekun di dalam Dia. Yesus berkata, dari buahmu engkau dikenali. Dari buah kehidupan saudara, itu menjadi kesaksian yang kuat, yang akan membawa orang datang kepada Tuhan. Melalui kehidupanmu, orang boleh melihat Kristus.
kenaikan Yesus ke surga membuka jalan bagi kita untuk sampai ke rumah Bapa. Itu berita anugerah yang luar biasa. Janji yang ketiga yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Di dalam kisah yang kita baca tadi, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Janji yang ketiga yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya di hari kenaikan ini. Ia akan datang kembali. Itu pengharapan bagi setiap orang percaya. Yesus akan datang. Entah itu besok, entah itu lusa, entah itu tahun depan. Itu bukanlah hal yang menjadi masalah buat kita. Tapi yang jelas Alkitab menegaskan Dia akan datang sebagaimana Dia naik. Mengapa Ia harus datang? Karena Dia harus menjemput mempelainya. Firman Tuhan berkata, saudara saya dan saya dipertunangkan dengan Kristus. Waktu kita percaya, waktu kita ada di dunia ini, waktu kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, sebetulnya kita sementara dipertunangkan dengan mempelai Kristus. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, selama masa penantian kedatangannya kembali, itu adalah masa ujian buat saudara dan saya. Ujian kesetiaan saudara dan saya, apakah Anda tetap setia atau tidak? Ujian kasih saudara, apakah tetap saudara mengasihi Tuhan atau kasih saudara berubah seiring dengan perubahan zaman? Ujian kedewasaan saudara, ujian apakah saudara layak untuk menjadi mempelai Kristus atau tidak? Alkitab jelas memperingatkan kepada kita. Syarat untuk masuk ke pesta kawin anak domba Allah. Syarat untuk menjadi mempelai Kristus adalah memakai pakaian pesta. Wahyu 19 menegaskan itu. Orang yang bersiap untuk masuk ke dalam pesta kawin anak domba itu adalah orang yang memakai pakaian pesta. Matius 22 ayat 1 sampai 14 memberikan gambaran tentang. Di dalam Matius 22 digambarkan di sana bahwa ada seorang yang datang ke pesta pernikahan itu. Dia tidak menggunakan baju pesta, dia ditolak. Baju pesta itu berbicara tentang kekudusan. Wahyu 3, Wahyu 19 menjelaskan, memberikan gambaran juga. Baju pesta itu berbicara tentang baju putih, lenan halus. Itu berbicara tentang kekudusan. Dan bukankah Alkitab memperingatkan kepada saudara dan saya, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12, Matius 5 menjelaskan hal yang demikian. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sikap dalam penantian kita itu akan menentukan apakah saudara layak atau tidak masuk ke pesta itu, saudara. Sikap seorang murid adalah harus berjaga-jaga. Karena kedatangan mempelai, kedatangan Tuhan, Alkitab berkata itu seperti pencuri. Tidak seorang pun mengetahuinya. Ia datang tiba-tiba. Itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi mari kita tetap melakukan yang terbaik. Kita tetap setia, kita tetap bertekun. Kita selalu menaruh dalam kehidupan kita seolah bahwa Yesus akan datang besok hari. Sehingga kita tidak pernah lalai. Kita tidak didapati sebagai orang yang tidak setia, tidak taat dan tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Alkitab jelas memberikan gambaran tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Gambaran kesiapan orang untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah pelitanya tetap menyala. Tetap
dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu merupakan syarat menantikan mempelai itu datang. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, di hari kenaikan Tuhan ini, menjadi pertanyaan perenungan buat saudara dan saya. Apakah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Karena salah satu janji yang terindah yang diberikan kepada gereja Tuhan adalah bahwa Dia akan datang kembali untuk mengangkat saudara mempelai Kristus. Paulus memberikan nasihat kepada saudara dan saya. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Supaya ketika hari itu datang, itu bukan hari duka cita, tetapi itu hari yang penuh dengan sukacita. Karena saudara siap menyambut kedatangan Tuhan. Hari-hari ini kita sementara diperhadapkan kepada kesulitan. Kita sementara menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tapi mari kita tetap arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dia janji, Dia mencurahkan Roh-Nya, dan itu sudah terjadi atas gereja Tuhan. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat saudara. Dan Dia janji, Dia akan datang membawa saudara ke tempat di mana Dia berada. Ini berita anugerah buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Biar kita dikuatkan, dihiburkan, sehingga kita tidak pernah menjadi lemah, tetapi kita tetap kuat di dalam Dia, dalam penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar kebenaran ini mengingatkan kami untuk kami tetap setia, kami tetap taat, kami tetap bertekun di dalam penantian kami. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Jamah berkati kami, kuatkan kami Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, situasi yang kami alami hari-hari ini. Kami tetap kuat, kami tetap memandang dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Dan biarlah setiap saudara boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan hidup saudara. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan kita sekali lagi mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan,
Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah hadir, Engkau sudah melawat umat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu akan terus bekerja di dalam kami. Menjamah kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga Tuhan hari lepas hari kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, hamba berdoa. Engkau jamah umat-Mu Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Engkau memberkati kami bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan di tengah usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong kami. Tuhan yang akan selalu membuka jalan buat kami. Tuhan yang akan selalu mencurahkan berkat-Mu yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Di tengah situasi yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan akan menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami terpelihara di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami dilindungi siang dan malam Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Diberkati umat-Mu Tuhan. Diberkati gereja-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkati, dipulihkan bangsa kami Tuhan. Di tengah situasi saat ini Tuhan kami terus berdoa. Biarlah Tuhan akan menolong pemerintah kami. Untuk mengatasi setiap keadaan yang sementara terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan kota kami, kota Makassar yang kami kasih. Tuhan, Engkau hadir di tengah kota ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat, Engkau pulihkan kota ini Tuhan. Bahkan kami percaya di tengah kota ini Tuhan mengutus kami. Biar kehadiran kami hadir jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan terus memelihara umat-Mu. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan. Sehingga kami tidak pernah kecewa menghadapi situasi yang kami alami. Tetapi kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sementara terbaring sakit hari-hari ini Tuhan. Yang sementara terkena COVID-19 Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Dan biarlah kami berdoa dijamah, dipulihkan mereka. Engkau berkati para dokter, para medis yang merawat mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau sudah melawat, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih Tuhan, sebelum Engkau mengakhiri ibadah ini, angkat kedua tangan-Mu. Engkau arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan Engkau terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus ada menyertai, memberkati hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.